أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hidup ini kita akan mengalami 3 hal, dan itu tidak dipandang apakah dia memiliki jabatan, apakah ia bekerja di pasar atau bekerja di kantor, sebagai rakyat jelatakah, sebagai seorang pemimpin,kah. Seluruh manusia dia akan dihinggapi oleh 3 perasaan ini. Yang pertama adalah al-huzn. Al-huzn itu adalah kesedihan. Diterangkan oleh para ulama, kesedihan yang dimaksud di sini adalah kesedihan karena ingat masa lalu. Kemudian yang kedua adalah alham. Alham diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah kekhawatiran akan masa depan. Kemudian yang ketiga ada al-gham. Al-gham adalah kekhawatiran, kegundah gulanaan pada masa sekarang ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita katakan, tidak ada yang mungkin bisa terbebas dari 3 perasaan ini. Kita melihat ada orang-orang Masya Allah mampu dari segala segi dan sisi.
Nah apa bae tinggal ngalok, tinggal bilang, tinggal pergi, tinggal transfer, tinggal berkendak bae langsung datang. Anaknya ngerengek, "Pak, ayo kita liburan." Silakan pilih nak kemana? Nak ke Paris? Kita seakan-akan melihat orang-orang yang demikian, alam keenaknya hidup cah itu. Namun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatta para pejabat mereka memiliki kekhawatiran, semakin banyak harta semakin khawatir. Bagaimana dia memikirkan ekonomi yang selalu bergejolak, saingan bisnis. Itu bagi para pembisnis, bagi para pejabat. Bagaimana kemudian nanti saingan ini mencalonkan diri, nanti saya bagaimana, kok duitnya lebih gede, saya nggak punya uang. Semua memiliki kekhawatiran demikian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita sudah jelas dan lurus terang benderang bagaimana kemudian agar kita terhindar dari perasaan-perasaan tersebut. Kalau kita perhatikan dari 3 hal yang kita sebutkan tadi, ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah urusan Allah. Baik itu kekhawatiran akan masa depan, alham, cak manoe aman aku anaknya banyak, cak manoe aman cak ini, cak manoe aman cak itu. Bahkan acap kali menghampiri kita yang sudah ngaji, yang sudah belajar, sudah mulazim untuk membaca Al-Quran, sholat malam tidak pernah hilang. Tapi alham terkadang hinggap di hati kita, kekhawatiran akan masa depan. Padahal masa depan itu bagi orang yang bertauhid seharusnya itu adalah murni urusan Allah. Makanya ma'asyiral muslimin, Allah itu tidak menuntut kita banyak, maksudnya menuntut kita untuk mencari solusi di dalam kehidupan. Kita cuma disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, baru kemudian solusi itu datang setelah ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baru Allah kasih jalan keluarnya. Ma'asyiral muslimin, yang kedua adalah huzn, al-huzn, sedih karena mengingat masa lalu. Ini juga urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk tidak berlarut-larut dalam keterpurukan, selalu memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Kenapa kemudian kita dilarang untuk al-huzn? Akhirnya timbul ketidakikhlasan. Padahal itu karena saya, padahal terbentuk karena saya, maju karena saya. Sedih kenapa diambil orang, kenapa demikian dan demikian. Kenapa saya tidak dikedepankan lagi? Ini urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, khawatir atau gundah gulana terhadap apa yang kita alami saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah ditanya oleh seorang mengenai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling kuat di permukaan bumi ini. Tentu dengan hadis atau asar yang lemah, namun tidak menyalahi makna sama sekali. Ali bin Abi Thalib pernah suatu hari ditanya oleh seseorang, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib, makhluk apakah di permukaan bumi ini yang paling kuat? Apakah makhluk Allah yang paling kuat di permukaan bumi ini adalah besi?" Maka Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan bukan. Karena besi masih bisa mencair, meleleh di hadapan api. Kemudian ditanyakan kembali, apakah api yang paling kuat? Ali bin Abi Thalib kembali mengatakan bukan.
Bukan makhluk Allah yang paling kuat adalah api, adalah air. Nah, adalah api. Karena api tersebut masih bisa padam disebabkan air. Kemudian kembali ditanyakan, kalau begitu wahai Amirul Mukminin, apakah air yang paling kuat makhluk Allah? Ali bin Abi Thalib kembali mengatakan tidak. Karena air itu masih bisa menjadi uap embun, sehingga dia masih bisa berterbangan kemana-mana. Apakah embun yang paling kuat? Kemudian beliau kembali mengatakan bukan. Karena embun itu masih bisa diumbang-ambingkan oleh angin. Apakah angin yang paling kuat? Kembali lagi Ali bin Abi Thalib ma'asyiral muslimin mengatakan bukan. Karena angin itu masih bisa ditepis oleh manusia. Kalau begitu wahai Amirul Mukminin, manusiakah makhluk Allah yang paling kuat di permukaan bumi ini? Beliau mengatakan tidak. Karena manusia tidak berdaya apabila ngantuk menghampirinya. Kalau begitu, apakah makhluk Allah yang bernama ngantuk itu, nu'as bahasa Arabnya, adalah makhluk Allah yang paling kuat? Mungkin kita bertanya, ya Ustaz, berarti ngantuk itu adalah makhluk Allah? Naam, iya. Karena para ulama mengatakan al-makhluk ma dunallahi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya makhluk itu adalah apa-apa selain Allah, itu adalah makhluk. Kembali lagi ma'asyiral muslimin, ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, apakah kemudian ngantuk itu adalah makhluk Allah yang paling kuat di permukaan bumi ini? Beliau mengatakan bukan. Karena seseorang tidak akan bisa tertidur apabila al-ham menghampirinya, apabila al-huzn menghampirinya, apabila al-gham menghampirinya. Khawatir akan masa depan, sedih karena masa lampau, dan gundah gulana karena masa kini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan kembali kepada Ali bin Abi Thalib, memang benar wahai Amirul Mukminin, manusia tidak akan bisa tertidur bahkan berhari-hari ketika dia mengalami tiga hal ini: kesedihan, gundah gulana, kekhawatiran, banyak pikiran. Makanya yang paling mencederai dari seseorang, dari jasadnya itu adalah pikirannya sendiri. Kapan dia banyak pikiran, dia ngambil urusan yang sebenarnya itu adalah urusan Allah, pening kepala, mau pecah kepala kita. Akhirnya berantakan urusan kita dengan anak kita, urusan kita dengan istri kita berantakan, dengan tetangga kita berantakan, pakai motor dagalanya apa uang, banyak pikiran, bahkan gak bisa tidur sampai berhari-hari. Makanya ma'asyiral muslimin, pada orang tua, kepada adik sekalian, berarti penyakit tiga hal ini bahaya, sangat-sangat bahaya. Khawatir akan masa depan, sedih karena masa lampau, akhirnya membuat kita itu gak mau maju ke depan. Kemudian apa? Yang ketiga tadi adalah al-gham, kekhawatiran, kegundah-gulanaan, sedih. La yamutu wa la yahya. Ini orang disebut hidup juga enggak, disebut mati segan. Banyak kita melihat ada orang-orang yang demikian. Baik, kembali kepada pertanyaan kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau begitu, tiga hal itulah makhluk Allah yang paling kuat. Wahai Amirul Mukminin, perhatikan.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Bukan. Yang paling kuat atau yang bisa membuat seseorang itu kuat, kata Ali bin Abi Thalib, atau yang paling kuat dari semua itu yang tadi engkau tanyakan adalah zikrullah, yaitu selalu ingat kepada Allah. Seseorang itu walau ada al-huzn, walau ada al-gham, walau ada al-ham menghampiri dalam hidupnya, aman dia selalu eling ingat kepada Allah, dia akan selalu berdiri tegak di atas kakinya sendiri dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, seharusnya bagi jiwa orang yang beriman, apalagi orang yang sudah rutin ikut kajian, yang kata wong lila hijrah segala macam, ikut kajian rutin, itu adalah orang yang paling kuat dan kokoh ketika berhadapan dengan ujian Allah. Seharusnya demikian. Makanya ma'asyiral muslimin, orang yang tidak ngaji, orang yang tidak menuntut ilmu, orang yang tidak belajar mempelajari agamanya sendiri, lihatlah kanan kiri kita, lihatlah orang di sekeliling kita, bagaimana dia menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya. Larinya ke narkoba, larinya ke minum-minuman keras, larinya ke diskotik, larinya jajan di luar, karena dia nggak punya fondasi, karena dia tidak punya fondasi dan ilmu. Maka perlu kita mengoleh diri kita. Kalau kita yang sudah ngaji belajar ini, kok kita mudah oleng, mudah putus asa, mudah berlama-lama di dalam keterpurukan. Kita harus periksa bagaimana ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa, dan tentu banyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bagaimana kita terhindar atau paling tidak kita membendung perasaan dari 3 perasaan yang kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abdu, ya Allah, aku adalah hamba, wa ibnu abdik, dan aku adalah hamba dari anak hamba, wa ibnu amatik, dan aku adalah seorang putri atau seorang putra dari seorang wanita, dan wanita itu adalah hamba. Nasiyati biadik, ubun-ubunku berada di cengkramanmu ya Allah. Madin fiya hukmu, hukum-hukummu pasti akan berlaku untukku. Adlun fiya qada'u, dan akan selalu adil keputusan-keputusanmu untukku. Madiyan fi hukmuk adlun fi qada'u, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka aw taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Engkau jadikan Al-Qur'an itu sebagai penghibur laraku. Aw taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, sebagai cahaya di dalam dadaku. Wa dhahaba hammi, ini akhirnya. Wa dhahaba hammi, dan sebagai penghapus atau penghilang dari perasaan ham yang tadi sudah kita terangkan di awal. Ma'asyiral muslimin, terjemah lengkapnya bisa nanti dilihat di kitab Hisnul Muslim atau di kitab-kitab doa, zikir dan wirid karangan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Tentu ada banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sekarang tidak boleh kita terlalu khawatir, masa depan khawatir, ya, terlalu berlarut-larut karena masa lampau, kemudian gundah gulana galau menuju wong ni terhadap apa yang kita alami sekarang. Cak manoy itu urusan Allah. Cak manoy itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, baik bagi yang berbicara dan bagi para jamaah sekalian, para orang tua, kakak-kakak sekalian. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikatnya telah mendahului kita di dalam firman-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا رب لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.